Mari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 5A dan kelas 5B. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai belajar, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari mendapatkan berkah darinya dan juga bisa bermanfaat di kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Mari kita berdoa bersama-sama sambil menadahkan tangan. Iringi doa yang Bapak bacakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, berikanlah aku, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, karuniakanlah kefahaman padaku, dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan mengulangi pelajaran-pelajaran yang telah lalu yang telah kita pelajari. Pada bab yang pertama, yaitu tentang surah Al-Ma'un. Apa makna daripada surah Al-Ma'un tersebut? Al-Ma'un diambil daripada kata yang terakhir pada surah Al-Ma'un pada ayat yang ke-7, yang berarti barang-barang berguna. Di dalam surah Al-Ma'un ini Allah memperingatkan kita akan orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang kedua, melarang atau enggan membantu dengan tidak menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin. Jadi satu, menghardik anak yatim. Menghardik itu menghujat anak yatim, ngomongin anak yatim. Artinya tidak lemah lembut, tidak sabar dengan anak yatim. Yang kedua, tidak memberi makan fakir miskin. Kemudian itu orang-orang yang lalai daripada sholatnya. Nah, orang yang lalai dari sholatnya ini yaitu mereka yang sering menunda-nunda, akhirnya terlupakan ataupun sholatnya
tidak dilaksanakan sama sekali. Oke. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Yura'un artinya orang-orang yang berbuat ria. Ria artinya ingin berbuat baik tetapi ingin dilihat oleh orang lain. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dan yamna'u melarang, membantu orang-orang miskin dengan harta yang berguna. Baik, itu daripada surah Al-Ma'un. Maka dari itu kita harus berhati-hati dengan diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang sering melalaikan sholat? Apakah kita termasuk orang yang tidak lemah lembut dengan fakir miskin, dengan orang yatim? Apakah kita juga tidak sering membantu orang yang fakir miskin? Oke? Maka dari 3 ciri tersebut kita termasuk orang yang mendustakan agama. Baik, itu tentang surah Al-Ma'un. Nah, pada bab yang kedua, yaitu tentang Rasulullah, Rasul Ulul Azmi. Yang pertama Rasulullah, tentang Rasulullah. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Dan kita wajib mengimani ke 25 nabi dan rasul tersebut. Hanya saja bagi umat Islam, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang harus kita ikuti. Sedangkan nabi-nabi yang lain hanya kita percayai karena ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian lagi di dalam bab kedua tersebut dijelaskan tentang Rasul Ulul Azmi. Itu nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menghadapi umatnya. Yang pertama ada 5 ya. Ada 5 nabi dan rasul yang termasuk dalam Nabi Ulul Azmi. Nanti anak-anak baca, silakan baca kembali buku pendidikan agama Islam ini, ya, LKS-nya. Silakan cari ada yang 5 tadi siapa saja. Siapa tahu nanti pada minggu yang akan datang UTS akan keluar. Oke? Misalnya Nabi Nuh, apakah masuk atau tidak? Nabi Idris masuk apa enggak? Nanti dicari ya. Ini hanya sebagai contoh. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi siapa lagi satunya? Ayo, coba kamu cari ya. Setelah ini langsung dicari. Atau pause dulu ini videonya, terus cari. Nabi siapa sih yang termasuk Nabi Ulul Azmi yang mempunyai ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menghadapi umatnya. Baik. Di sana nanti kamu baca lagi ceritanya tentang nabi-nabi, ya. Ini sangat bagus untuk diketahui bahwa para nabi dan rasul ini sangat sabar sekali, sangat tabah sekali dalam menghadapi umatnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu untuk bab yang kedua. Insyaallah pada bab kedua itu anak-anak bisa membaca, dan selain daripada itu sudah pernah mendapatkan materi dari Bapak juga. Maka hanya mengulang kembali pada bab kedua. Dibacanya itu cerita saja. Nah, anak-anak pada bab yang terakhir, yaitu bab ketiga untuk pertengahan semester ini, yaitu tentang sikap sederhana dan ikhlas beramal. Anak-anak semuanya, kita dianjurkan oleh agama kita, agama Islam, untuk bersikap sederhana. Sederhana dalam artian tidak bermewah-mewahan, tetapi juga tidak juga hidup miskin. Tidak. Kita hidup sesuai dengan keperluan. Misalnya kita perlunya makan 3 kali sehari, cukup itu saja. Kalau mau kue-kue di samping itu snack, ya boleh. Tapi tidak juga harus membeli 1 gerobak 100 bungkus nasi kuning misalnya pada pagi hari untuk dimakan sendiri dengan 4 orang. Tidak, itu namanya berlebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang mubadzir, yang berlebih-lebihan boros,
ikhwana syayatin, saudara-saudaranya setan. Jadi anak-anak kita perlu mengontrol diri bagaimana caranya supaya kita tidak termasuk dengan syaitan, saudara-saudaranya syaitan ini. Disinilah Islam mengajar kita untuk hidup sederhana sesuai dengan keperluan. Nah, menjelang bulan puasa ini, sekitar 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan puasa, maka siapkan diri, latihlah diri untuk bersabar, hidup sederhana. Nanti ke buka puasa jangan berlebih-lebihan, karena waktu lapar itu semuanya enak. Tapi kalau sudah makan 1 piring nasi, semuanya cukup, insya Allah. Baik, itu hidup sederhana. Nah, kemudian lagi salah satu contoh hidup sederhana adalah Rasulullah SAW. Beliau tidak mempunyai harta yang banyak, rumah yang besar, mobil, nggak ada. Karena memang belum ada mobil waktu itu. Untanya juga tidak begitu banyak. Tetapi mengapa hal itu terjadi? Jadi Rasulullah ditanya sama sahabat, kenapa Rasulullah tidak mempunyai harta yang banyak, tidak mempunyai rumah yang besar? Jadi beliau berkata, saya bukan kaisar Romawi, rajanya Romawi, ataupun Kisra, Persia, rajanya orang Persia. Yang mereka semua menginginkan kehidupan duniawi. Sedangkan aku, kata Rasulullah, aku lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Karena setelah kita hidup di dunia ini, akan ada yang namanya alam barzah, alam akhirat. Di sanalah kita akan hidup kekal. Apabila kita banyak berbuat baik, memperbanyak amal ibadah kita di dunia ini, insya Allah kita akan masuk surga. Tetapi apabila kita sering main HP, sholatnya lupa, sering main game, ngajinya tidak, ada tugas tidak dikerjakan. Ayo, masih ada kan yang belum selesai tugas agamanya? Sama orang tua sering melawan, kalau disuruh enggak, ya kan? Nah, kalau mulailah dari sekarang kita memperbaiki bagaimana caranya supaya orang tua kita senang, ibu kita senang, ayah kita senang. Kita lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala berbuat baik kepada orang tua. Nah, anak-anak semuanya, itu adalah bagian daripada hidup sederhana. Dan di akhirat nanti kita akan diminta semua pertanggungjawaban. Semua pertanggungjawaban kita akan diminta di akhirat nanti. Kalau sebagai contoh ini, sudah nggak ngerjakan tugas? Belum, berarti tanggung jawabnya belum dilaksanakan. Kalau sudah melaksanakan, berarti sudah bertanggung jawab atas apa tugas yang diberikannya. Oke. Itu bagian daripada hidup sederhana. Artinya tidak berfoya-foya, tidak berlebih-lebihan, tapi tidak juga hidup miskin. Tidak ya? Jadi hidup sesuai dengan keperluan kita. Anak-anak semuanya, yang terakhir adalah bagian daripada ikhlas beramal. Nah, kita sudah hampir 1 tahun ini belajarnya di rumah. Betul ya? Nah, sudahkah kamu anak-anak kelas 5 ini membantu ibu di rumah ataupun menolong ayah di rumah? Misal yang perempuan, tapi bukan hanya perempuan. Kalian punya tangan 2 ya? Punya tangan 2, maka sudahkah kamu pernah membantu mencuci piring? Paling tidak piring setelah kamu makan sendiri. Sudah nggak? Kalau belum, mulailah dari sekarang. Mulai dari sekarang, coba. Setelah makan, paling tidak piring sendiri. Gelas sendiri yang kamu gunakan untuk kamu makan, itu yang kamu cuci sendiri. Supaya orang tua mengurangi beban kerja orang tua. Siapa tahu kamu punya adik, bayi, ya nanti orang tuanya masih sibuk, ibu masih sibuk ngurusin adik, kamu sudah teriak-teriak, mama mau makan. Enggak. Kamu sudah kelas 5, sudah 11 tahun, ada yang 10, 11, maka mungkin sudah ada yang 12 tahun. Coba lebih mandiri, belajar sendiri, cuci piring paling tidak. Kemudian kalau ada cucian,
yang sudah kering, sisa dilipat, paling tidak baju-baju kamu sendiri. Oke? Lipat sendiri. Baik, kalau ada halaman misalnya daun-daun di halaman rumah, coba disapu tanpa diminta oleh orang tua. Apalagi kalau diminta. Ya, kalau diminta ayo segera kerjakan. Baik. Nah, kalau kita ikhlas dalam beramal, insya Allah nanti ya kalau sudah balik, mungkin ada yang perempuan yang sudah balik, maka kita bertanggung jawab atas ibadah yang kita lakukan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terutama adalah sholat. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, tidak mendirikan sholat, maka kita akan dicatat tidak sholat oleh malaikat atid. Nah, anak-anak semuanya, kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, dosa ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Bukan sekarang, tapi di akhirat nanti. Ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal ini artinya kita melakukan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena akan mendapatkan hadiah, tidak. Tetapi karena memang lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa karena Allah. Bersedekah karena Allah. Oke? Ya, melakukan hal-hal kebaikan, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan upah, tidak. Tapi karena memang lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya. Nah, itu cukup uraian singkat dari 3 bab, ini 3 bab ya, yang kita pelajari. Dan setelah ini silahkan mencoba-coba itu menjawab soal-soal yang ada di bab 1, bab 7 Al-Ma'un, bab 6 bab Al-Ma'un, kemudian bab berikutnya Rasul Ulul Azmi. Soal-soalnya itu ada beberapa, ada 20 pilihan ganda, 15 atau 20 pilihan ganda. Kemudian coba lagi dijawab ulangan semesternya, itu ada. Coba aja dijawab, tidak perlu dikumpul ke Bapak. Kalau tidak paham, tanya kepada orang tua. Oke? Coba-coba untuk menjawab latihan, karena pada minggu yang akan datang, kita akan melakukan yang namanya penilaian tengah semester. Ya, siapa tahu aja dari hasil menjawab-jawab soal iseng-iseng itu, ada yang keluar di soalnya nanti. Oke? Nah, demikian pelajaran agama Islam pada pagi hari ini. Bapak mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak semuanya, Bapak mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Semoga hari ini, hari Jumat, harimu menyenangkan dan Allah memberkahi kita dalam kehidupan kita pada pagi hari ini dan sampai besok. Insyaallah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.